tidak satu-satu memasukkannya gimana, itu juga tidak. Nah, nanti Anda sambil minta tolong teman-teman untuk mengajari, karena ada banyak teman-teman yang sudah bisa juga gitu. Gitu ya. Jadi bagi yang Anda yang belum pernah sama sekali pegang SPSS, ya yang penting komputernya diinstal, kemudian cari waktu bareng-bareng dengan teman-teman, kemudian minta diajari gitu. Awalnya memang harus mengejar dulu gitu. Nah ini kalau misalnya Anda pegang, ini bisa langsung keluar gitu. Anda buka, data sudah ada, dipastikan, itu kan sudah ini ya, sudah jelas ya. Kalau mau datanya diganti nama, ya Anda klik variabel flu, ini diganti IQ gitu. Jadi mohon maaf, kuliah itu tidak sama dengan ketika kita belajar di mungkin di SD atau di TK atau di SMP gitu. Ya, kita memang berharap Anda jauh lebih maju. Oke, jadi kalau kita sudah mendapatkan data, ini data IQ di sini. Kalau Anda mau menggambarkan ini gampang sekali ya. Jadi tinggal kita mendeskripsikannya. Ini data ini di sini data itu boleh banyak. Tetapi yang kita masukkan itu adalah yang akan kita analisis. Kalau yang akan dianalisis hanya satu, ya masukkan satu. Kalau di sini tadi datanya banyak, mau dianalisis semua, ya di sini di kotak ini dimasukkan. Kita mau melihat apa sih gitu. Ini di sini kayak kemarin, ya. Mau minnya, mau mediannya, mau modusnya, standar deviasi, nilai minimum, maksimum. Nah, yang sebenarnya yang sekarang mau kita cari adalah skewness dan kurtosis. Ya, kemiringannya dan kelansipannya bagaimana. Ini kalau ini Anda oke, ini Anda nggak usah pakai hitung-hitungan, datanya sudah dikasihkan tadi, dikatakan di situ. Skewness-nya ini sudah ada, sama datanya tadi hasilnya 0, ini nolnya hilang, minus titik koma itu minus 0, ini posisinya juga sama. Kemudian di bawahnya itu ada standar errornya skewness itu ini, errornya kurtosis itu ini. Oke, ini copy ya. Kemudian carilah Excel kalau kita mau mengubah datanya, atau datanya kita mau hitung misalnya tadi. Nah, ini di sini. Buka Excel. Tadi normal atau tidak itu bisa dilihat dari skewness. Data skewness dibagi dengan standar errornya. Nah, kurtosis ini dibagi dengan standar error. Nah, itu tadi rumusnya dikatakan di sini ya, di sini. Nah, ini skewness dibagi dengan standar error skewness ketika masih berada di min 2 sampai 2 itu dikatakan normal. Begitu pula ini. Jadi ini datanya, kalau kita kembali ke sini, data ini masih tergolong normal. Jadi cara pertama untuk mengatakan data kita normal atau tidak. Nah, dari cara ini skewness-nya masih maupun kurtosisnya masih normal. Kalau normal, nanti berikutnya, dalam analisis berikutnya, Anda bisa menggunakan analisis parametrik. Kemudian, normal atau tidak berikutnya, ya, Anda pakai beberapa rumus yang ada. Jadi tidak dihitung manual tadi, tetapi di SPSS sudah disediakan. Enaknya itu Anda tinggal klik, tapi karena
gambarnya itu normal atau tidak. Nah, Anda klik normal atau tidak ini di sini. Nah, cari ini nih. Normality plot with test. Jadi tes normalitas data. Nah, Anda klik continue. Oke. Nah, yang Anda baca adalah test of normality-nya ini. Nih. Ya. Lihat di buku, dilihat di PPT Ibu, dikatakan normal bila apa? Di sini ada. Datanya normal ini yang kriteria pertama tadi. Kalau Anda pakai T-square, pakai rumus-rumus ini, normal itu jika lebih dari 0,05. Ya, ini juga sama, pakai Kolmogorov-Smirnov jika lebih dari 0,05. Jika lebih dari ini, datanya dikatakan normal. Jika kurang dari 0,05, itu datanya tidak normal. Anda nanti coba di numerical, itu datanya kurang dari 0,05. Nanti silahkan dicoba ya. Itu datanya tidak normal. Oke. Nah, jadi ada banyak cara. Itu tadi cara yang kedua, cara yang lain. Bentar, saya tunjukkan lagi. Sama uji normalitas. Itu tadi dari deskriptifnya, cari normalitasnya. Anda bisa juga mencarinya dari di sini. Non parametric test. Di PPT Ibu sudah ada nih. Anda klik T-square boleh, masukkan datanya. Ini mesti data itu kalau dimasukkan yang dianalisis ya. Nah, hasilnya mana? Hasilnya di bawah ini T-square test. Nah, asimsitnya ini yang akan dicari. Kalau kurang dari 0,05 tidak normal, kalau lebih itu normal. Karena lebih dari 0,05 itu normal. Cara lain lagi, Anda bisa juga, ini banyak cara. Banyak bisa dicoba-coba. Pakai Kolmogorov-Smirnov ini. Nah, kalau pakai ini, sebenarnya ini ya, ada beberapa hal yang perlu Anda lihat. Ini eksak itu bisa dibuka. Ini asimptotik, ini dasarnya tulisannya di sini asimptotik. Ini lebih tepat dipakai untuk N yang sedikit, jumlahnya sedikit. Kalau jumlah Anda, misalnya data Anda itu sampai 500, pakailah Monte Carlo. Kalau jumlah data Anda sekitar 100, itu lebih bagus punya pakai eksak itu. Ini kalau jumlah kita sedikit 40, 50, itu masih pakai asimptotik. Nah, meskipun kalau Anda tidak apa-apakan, nanti akan keluar asimptotik ini. Jadi Anda tidak ubah-ubah, yang akan keluar itu. Ya, ini masih normal. Nah, itu untuk uji normalitas. Nah, karenanya untuk latihan di Bismart, Ibu tuliskan di situ, silahkan cari satu data. Data penelitian teman Anda itu juga jelas. Ya. Ini juga latihan ini. Kemudian setelah kamu dapatkan ya, gambarkan data itu. Jadi seperti kemarin mau dilihat dari ini ya, jadi gambarkan. Mau menggambarkan apanya, mau digambar, mau pakai histogram, mau pakai apa, silahkan. Yang penting Anda menggambarkan datanya. Data itu jelas itu data apa, kemudian orang bisa membacanya. Kemudian apakah datanya normal, pertanyaan berikutnya. Nah, kenapa itu? Tentunya
akan ada dari hasil-hasil tadi perhitungan sebagaimana yang barusan kita pelajari. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ibu juga hanya bisa sampai jam 1. Jadi nanti silahkan Anda coba, Anda kerjakan, kemudian juga dikumpulkan. Nanti kalau ada yang keliru, jadi jangan takut untuk salah meskipun Anda sudah mengumpulkan. Ibu menilainya hanya Anda sudah mencoba berlatih atau tidak. Ya, jadi meskipun salah nggak masalah. Apalagi kalau benar ya tentunya itu akan lebih bagus. Jadi dicoba, kerjakan, kemudian datanya normal atau tidak normal nggak apa-apa. Nanti bagaimana kita menormalkan, kita akan mencoba diskusi minggu depan. Itu ya. Selanjutnya silahkan Anda latihan sendiri. Dicoba mencari data, kemudian dicoba juga. Data apapun. Ibu. Oke. Ya, dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.